Lukas pasal 5 ayat 1 sampai selesai ya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi kembali sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan. Bilang ini punya kerjaan surga. Udah ambil ini. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan Dalam nama Yesus. Cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Ya. Langsung saja saya baca ayat 1. Judulnya apa di sana, saudara? Iya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Haleluya. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Iya, haleluya. Dahsyat Tuhan kita, saudara. Ya, kemana Tuhan Yesus pergi, banyak orang-orang ikut dan ingin mendengarkan pengajaran yang keluar dari mulutnya. Haleluya. Kalau ada saja satu orang-orangnya Tuhan di sini, maka Tuhan akan hadir bersemayam di gereja kita ini, saudara. Dan kalau Tuhan Yesus bersemayam di sini, saya pastikan orang-orang akan berduyun-duyun datang ke tempat ini untuk menerima dan mendengarkan pengajaran ini. Haleluya. Ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saudaraku, ya, satu kali ketika Yesus lewat pinggir pantai di Genesaret itu, dia melihat ada dua perahu yang sudah nongkrong pagi hari. Ini bukan malam ceritanya, di pagi hari. Dan dua orang ini lagi ngapain? Merapikan jalannya yang kusut. Karena jalan ini sudah dipakai, tentulah kusut ya. Apalagi kita sudah ada di daerah laut begini, kita sudah tahu kisahnya. Nah, karena mereka semalam-malaman menjala ikan tidak dapat, makanya wajah mereka juga kusut, saudara. Amen. Cari nafkah tidak dapat, kerja semalam-malaman tidak dapat, makanya wajahnya kusut seperti jala yang kusut. Nah, coba dulu lihat kiri kananmu, wajahmu kusut nggak? Nah, lihat dulu. Nah, kasih dulu intronya dikit, gitu kan? Bilang sama dia, kayaknya mukamu kusut kali, semalam-malaman nggak dapat apa-apa ya, bilang. Iya, ya. Nah, ternyata Petrus ini, Yesus lihat dari jauh, wah, ini dua orang ini mukanya kusut, saudara. Mereka sudah lelah, mereka sudah letih cari ikan, dan mereka tidak dapat apa-apa semalam-malaman. Kita lihat ayat yang kedua, yang kedua tadi. Yang ketiga ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sebenarnya Yesus ini kasihan sama Petrus, saudara. Karena Yesus berjalan di danau itu dan banyak sekali orang-orang sudah datang dan berdesak-desakan, Yesus akhirnya sedikit agak menggeser ke pinggir pantai. Kalau tidak, saudara, kalau Yesus mengajar terus di pinggir pantai dan orang-orang berkumpul, maka Yesus sudah tidak punya lagi tempat untuk berpijak. Makanya dia naik kemana? Ke perahu Simon. Haleluya. Lihat langkah awalnya, saudara. Ketika Yesus memakai perahu Simon dan Simon tidak menolak, apa yang akan terjadi nanti, saudara? Lalu ia duduk dan mengajar dari atas perahu itu, saudara. Dia duduk di perahu Petrus. Dia mengajar seperti ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Bapa di surga, ketika saudara menerima firman Tuhan barangkali seperti itu, saudara,
tetapi dia sudah duduk di mana? Di perahu Petrus. Kita lihat saudara. Lagi ayat 4. Geser. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, yang pasti pertama perahu Simon sudah dipakai sama Tuhan. Saudara perhatikan, apapun yang Tuhan pakai milikmu, Tuhan itu tidak mau dengan cuma-cuma dan free, saudara. Semuanya akan Tuhan balaskan. Apalagi hidupmu, kalau Tuhan pakai, Tuhan akan jamin seluruh hidupmu. Haleluya. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah saudara, Petrus ini seorang petani, seorang nelayan ulung, benar? Karena dia lahir di mana? Di pinggir pantai, dan dia seorang nelayan. Tentulah dia tahu kapan untuk menangkap ikan yang terbaik. Dan Petrus sudah mengerjakan itu semalam-malaman. Dan biasanya untuk menangkap ikan memang harus dikerjakan pada malam hari. Nah Yesus ini menantang Petrus untuk mendorong perahunya ke tempat yang lebih dalam, saudara lihat, yang lebih dalam. Lalu Yesus menyuruh untuk menebarkan jalannya. Tentu Petrus mulai tabrakan dengan pikirannya. Pertama, Tuhan, ini pagi hari, nggak masuk akal. Karena nelayan-nelayan, saudara boleh lihat kalau nelayan-nelayan menangkap ikan cumi-cumi, itu lampunya terang banget di kapal dan tengah malam, saudara. Kenapa sebenarnya? Karena jelas kalau ikan-ikan itu sebenarnya malam hari itu tidur. Siapa yang pernah lihat ikan malam hari tidur? Benar. Makanya orang kalau di sawah-sawah nangkap ikan malam-malam nggak? Dia tenang nggak di situ? Tenang kan? Dia ambil pakai tangan pun mau. Coba siang-siang, kena goyang aja airnya, langsung lari. Tapi kalau malam hari saudara masuk, saudara dekatin begitu ikannya, bisa nggak diambil? Jelas ikan itu malam hari tidur, cuman kelopak matanya nggak tutup. Nggak percaya? Nanti beli ikan, ya, bikin akuarium. Perhatikan kalau siang-siang ikan itu di bawah dia main, benar kan? Lari-lari dia. Tapi kalau sudah malam, dia di atas begitu. Sekalipun ekornya kayak goyang-goyang, sebenarnya dia tidur, saudara. Ya. Jadi jangan heran kalau nelayan nangkap ikan nggak payah pada kapan? Malam. Jadi ikan-ikan itu tidur dan dia ada di atas permukaan air. Itu menurut pengetahuan Petrus, saudara. Sebiasa-biasanya cari berkat itu seperti yang Petrus tahu. Lalu Yesus bilang, Petrus, dorongkanlah dulu perahu untuk ke tempat yang lebih dalam. Wow. Yang kedua ditantang ya. Pertama, siang, nggak masuk akal. Kedua, ke tempat yang lebih dalam. Saudara tahu jalannya Petrus itu, ya kalau mau diukur-ukur ada nggak sih setinggi ini dalamnya? Waktu dia rentangkan itu jalan, ada sedalam ini. Dan biasanya jala itu di bawahnya ada pemberat kan. Waktu dia lepaskan saudara itu perahunya mulai keliling, dia melingkar saudaraku. Haleluya. Petrus berpikir, guru, jalaku ini panjang ke dasarnya itu tidak terlalu dalam. Sementara Yesus suruh apa? Ke tempat yang lebih dalam. Yang kedua, Petrus ditantang masalah imannya saudaraku. Menurut Petrus itu nggak mungkin guru, karena jalaku itu nggak nyampe ke dasar ikan. Sementara siang hari ini ikan ada di mana? Dasar. Di dasar main-main, saudaraku. Jelas nggak akan mungkin dapat ikan menurut Petrus. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Naik lagi terus akhirnya. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Saya mau bilang saudaraku, kalau Tuhan yang suruh saudara bekerja, sekalipun tak masuk akal, lakukan. Kalau saudara kerja hanya seperti yang saudara tahu, cuman segitu-gitu saja berkatmu saudara. Tapi sometimes ketika Tuhan suruh lakukan ini, lalu kau berpikir, gak mungkin Tuhan. Pertama, saya gak punya bidang di sini. Kalau saudara sudah batasi itu, Tuhan gak bisa bekerja di dalam hidup. Tuhan,
ini resiko besar. Tuhan bilang kalau kamu dapat yang banyak, saudara harus berani melakukan sesuatu yang beresiko. Haleluya. Dalam ini beresiko, saudara. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga. Wow. Seberapa banyak kita mau taat dengan suara Tuhan, dengar firman Tuhan. Mungkin saudara sudah berminggu-minggu dengar nasihat firman Tuhan dari hambanya. Tapi berapa banyak kali kita tidak pernah berani untuk menerapkannya. Makanya kita tidak pernah mengalami yang namanya anugerah yang besar dari Tuhan. Kadang-kala kita membutuhkan iman yang nekat, saudaraku, untuk melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Itu baru namanya iman. Haleluya. Tapi kalau saudara mau diberkati, sore hari ini camkan di hatimu. Kalau Tuhanmu yang dahsyat itu, Yesus itu akan menolongmu, kenapa saudara tidak mau bertindak? Sebab Dialah yang melakukannya untuk dirimu, saudara. Haleluya. Lihat. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Petrus terkaget-kaget di sini, saudara. Menurut dia tidak masuk akal, saudara. Karena ikan itu ada di bawah dasar danau. Karena itu siang hari ikan-ikan pada main-main. Ternyata ketika Yesus yang menyuruh Petrus, sekarang tebarkanlah jala. Begitu Petrus bilang, karena engkau yang menyuruh ya Tuhan, aku akan tebarkan juga. Begitu Petrus tebarkan, saudara, dia sudah mulai melepas pikirannya. Dia sudah mulai lagi tidak pakai akal budinya, tapi dia mulai mengandalkan Tuhan. Karena engkau yang menyuruh ya Tuhan, aku akan melakukannya juga. Lalu dia tebar. Saudara tahu, ketika Petrus mendebarkan jalannya, Petrus tidak tahu bahwa sebenarnya Yesuslah yang menciptakan alam semesta. Bukankah Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, maka berfirmanlah Allah, jadilah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Siapa yang menciptakan ikan, saudara? Tuhan Allah. Kalau ikan-ikan itu diciptakan sama Tuhan, menurut saudara ikan-ikan itu tunduk gak dengan sama halnya? Tunduk gak? Ketika jala itu ditebarkan sama Petrus, Tuhan itu dalam rohnya bersuara. Petrus gak lihat dalam dimensi roh. Semua ikan dari ujung-ujung danau itu, saudara, seperti dipanggil sama Tuhan. Wow. Ikan-ikan itu lomba lari. Yuk kita lomba lari, dipanggil sama Tuhan gitu. Saudara lihat, begitu ditebarkan jalannya, ikan-ikan itu sudah langsung, saudara, berlomba-lomba masuk di jaring yang gantung itu, saudara. Itu jaringnya gantung, tapi ikannya yang masuk. Ikannya main-main di dalam, asik juga di sini ya. Haleluya. Saya mau bilang, kalau saudara bermain dengan iman dalam rohnya Tuhan, saudara akan terkaget-kaget sebenarnya. Hidup orang yang percaya itu harus seperti ini. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Bilang sama kira-kira, ternyata itu selama ini bodoh gue. Ayo dong, harus akui dong. Ternyata Allah kita itu dahsyat, Dia pemilik semesta alam. Jadi ketika saudara bertindak dalam segala usahamu, sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan dari belakangmu. Apa yang menurut saudara gak mungkin, tapi Tuhan akan suruh semua. Apakah usahamu berdagang, saudara? Mungkin saudara bilang, gak mungkin laku di tempat ini. Tapi apakah menurut pikiran saudara Tuhan gak bisa panggil orang-orang yang membutuhkan semua pekerjaan itu? Bisa, saudara. Ini zaman anugerah. Jangan ngotot dengan pikiranmu, tapi pakai pikirannya Tuhan. Haleluya. Nah, ikan-ikan dari ujung-ujung danau-danau itu berlarian untuk masuk ke jalannya Petrus. Haleluya. Menurut Petrus, apa ini? Kok gede-gede banget? Menurut Petrus gak mungkin ini Tuhan. Ini siang hari, ikan-ikan biasanya main di dasar laut. Tapi Tuhan bisa buat, saudaraku, ikan-ikan itu malah naik ke atas permukaan dan sembunyi di dalam jalannya Petrus. Kita lihat, saudara.
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, dengar baik. Ini bukan hanya kebutuhan saudara. Ketika saudara melakukan pelayanan yang benar-benar atas tuntunan Roh Kudus, ikan ini berbicara jiwa-jiwa, saudara. Ini yang datang bukan ikan kecil-kecil, tapi bos-bos, ikan besar. Kepingin nggak ada bos-bos di sini dulu beribadah dengan saudara? Kepingin nggak? Kepingin nggak para pejabat-pejabat dulu beribadah dengan saudara di sini? Rindu, saudara. Haleluya. Makanya saudara pakai iman itu, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya mungkin. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Wow. Haleluya. Petrus langsung, Yesus bilang, Petrus, masuk itu perahu, masuk itu perahu. Dia langsung masuk itu perahu, ya saudara. Tadinya tuh perahu dari perahu ini sampai ke permukaan air itu jauh. Haleluya. Tapi karena banyaknya ikan, Petrus dengan semangatnya dia masukkan ikan-ikan itu ke dalam perahu, saudara. Saudara lihat, sehingga jala mereka mulai goyah. Terus ayat ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Saudara tahu kenapa? Coba baca ayat ini, saudara. Minta tuntunan Roh Kudus. Kenapa Petrus memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain? Artinya di danau itu ketika Petrus mendapatkan berkat yang banyak, haleluya, dia harus memberikan tanda, kode sama perahu lain untuk mendekat kepadanya. Kenapa, saudara? Ada yang tahu? Hah? Kenapa, Bu? Kelimpahan. Lebih daripada itu. Ternyata Petrus karena saking semangatnya, saking rakusnya, itu perahunya itu diisi ikan semua, saudara. Perahunya itu lama-lama semakin dekat dengan air. Saya mau ngajak kita berpikir, kalau seandainya Petrus tidak mau memanggil perahu yang lain, dia mau makan sendiri, perahunya seperti apa? Kalau perahunya tenggelam, ikannya lari-lari. Benar kan? Saya mau bilang begini, saudara, kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan, panggil tetanggamu, jangan makan sendiri. Berapa banyak orang yang makan sendiri, akhirnya tenggelamlah hidupnya, benar kan? Sakit jantung, stroke, karena banyak berkat makan sendiri. Ini teguran sebenarnya buat orang yang percaya. Ketika Tuhan kasih berkat kelimpahan, ternyata Petrus gentar. Karena apa, Guru? Perahuku sampai tenggelam. Makanya dia panggil untuk menyelamatkan Petrus dari masalah ini. Ternyata dapat berkat banyak masalah. Untuk menyelamatkan Petrus dari masalah ini, Petrus harus minta tolong untuk perahu lain datang ngapain? Diisi sebagian. Kalau Petrus ngotot ikan berkat yang besar-besar itu dimasukin ke perahunya semuanya, tenggelamlah hidupnya, saudara. Ternyata ketika ada orang datang untuk diisi kehidupan mereka, itu sebenarnya untuk menolong untuk menolong kita. Jadi kalau ada orang yang gak punya datang ke rumahmu, yang kosong perahunya, lalu ngerapat ke rumahmu itu karena kau diberkati, sebenarnya bukan saudara yang menolong dia yang menolong hidupmu. Ngerti nggak, saudara? Petrus kalau nggak rendah hati nggak dia panggil perahu yang di sebelahnya sana yang kosong, yang nggak dapat ikan itu, pasti tenggelam hidupnya. Makanya dia harus ikhlas untuk berbagi ke perahu lain agar perahu dia safe hidupnya. Haleluya. Saya mau bilang, ketika saudara diberkati oleh Tuhan, bagi-bagi. Aminnya dikit atau enggak setuju kali. Enak aja orang udah kerja semalam-malaman, bagi-bagi lagi. Halo, kalau saudara sudah mengunci pikiran saudara di sini, bagaimana Tuhan mau bekerja? Sebenarnya kalau Tuhan berkati saudara, bukankah dia juga untuk memberkati yang lain? Dia pakai tangan saudara, ada nih. Jadi kalau saudara bilang Tuhan berkati hidupku, itu artinya saudara siap untuk memberkati orang lain. Haleluya. Makanya kita dimiskin terus karena apa? Rakusnya bukan main. Aku
waku. Haleluya. Rumah boleh besar tapi berantakan. Rumah boleh banyak tapi sakit-sakitan. Rumah boleh besar tapi umurnya pendek. Buat apa, saudaraku? Berapa banyak kita di sini yang mau diberkati Tuhan dan mau menjadi berkat buat orang lain, saudaraku? Haleluya. Yes. Haleluya. Kalau engkau melemburkan hatimu, saya percaya Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Saya percaya Tuhan akan memakai orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan. Jangan keraskan hatimu, saudaraku. Kalau engkau sudah beku hatimu, Tuhan gak bisa bikin apa-apa dalam hidupmu, sama seperti Petrus. Puji Tuhan, Petrus mencair, saudara. Ketika Yesus ada di perahu itu, padahal Yesus ada di perahu itu, tapi ternyata berbahaya. Jangan bilang saudara kan ada Yesus, dia bisa menyelamatkan. Penentuannya itu ada di Petrus. Yesus itu ada di perahu, di perahu Petrus, tapi Tuhan Yesus ingin tahu sikap hatinya Petrus ini, rakus atau penuh dengan kasih sayang. Ternyata dia gentar juga, daripada saya dapat berkat tapi umur pendek, mendingan saya panggil orang yang di sebelah saya, berbagi lebih baik. Dan kemudian kapal lain dengan kapal Petrus itu mendarat bawa ikan sama-sama. Haleluya. Lihat. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Haleluya. Ketika bagian berkatmu itu terbagi kepada orang lain, sebenarnya orang lain itu datang membantu saudara. Jangan rakus potong daging babi 1 ekor makan sendiri. Ingat ibu gembala, saudara. Cari tahu jemaat di sini yang suaminya belum kerja, nganggur. Datang Maeda ke rumahku, aku baru potong babi 1 ekor. Ambillah seperempat ini untukmu biar kau bisa makan 3 hari 3 malam. Coba kalau saudara pagi makan kakinya, sore makan perutnya, malam makan kepalanya, besok pagi makan buntutnya. Oh, kolesterol naik, saudara. Wing. Akhirnya rumah sakit juga yang kaya. Benar gak? Apalagi kalau sudah pembuluh darah pecah, stroke, saudaraku. Nyesal seumur hidup. Nyesal. Bilang sama dia kan. Makanya kita jangan terlalu rakus, jangan sombong. Ingat ya, ya, kalau diberkati Tuhan kita bagi-bagi lah sama orang yang susah itu, biar perahu kita tidak tenggelam. Ada ya? Luar biasa, saudara. Kenapa? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada karena aku ini seorang berdosa. Haleluya. Kadang-kadang untuk membuat orang-orang anak-anak Tuhan itu cerlik matanya, Tuhan pakai cara-cara Tuhan yang luar biasa agar kita yakin bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang melampaui samudera raya ini, saudara. Buat apa kita datang nyembah-nyembah, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, tapi hati kita tidak bergeming sedikit pun untuk benar-benar yakin akan kekuatannya Dia. Sia-sia, saudara. Umatku ini binasa karena tidak punya pengetahuan ini, pengetahuan itu, saudara. Umatku memuji aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada. Haleluya. Siapa di sini yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan? Haleluya. Praise the Lord. Kita baca, kita selesai. Haleluya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ketika hidupmu diberkati oleh Tuhan, itulah kesempatan buat saudara untuk memenangkan jiwa-jiwa. Haleluya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, berkati usaha Tuhan, berkati hidupku. Aku mau berbagi dengan sebanyak mungkin orang-orang Tuhan, biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ayat 11 tentang ini, saudara. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke
Tetapi berbahagialah orang yang menerima firman Tuhan, mendengarnya sungguh-sungguh dan melakukannya.